Hi, welcome to Introduction to Literature, and today we're going to study understanding poetry. Okay, so what is poetry? In poetry, the sounds and meaning of words are combined to express feelings, thoughts, and ideas. The poet chooses words carefully, and poetry is usually written in lines. Jadi puisi itu adalah kombinasi dari perasaan, ide, kemudian pemikiran yang disusun melalui baris, ya, baris-baris kata. Kemudian baris-baris itu dikumpulkan menjadi satu, namanya jadi stanza. And then poetry element. Okay, so today we're basically going to discuss the poetry element. Ada 3 elemen besar. Yang pertama adalah rhythm, sound, and imagery. Ya. Rhythm, sound, and also imagery. Writers use many elements to create their poems. The elements include rhythm, sound, and also imagery. So, what is rhythm? Okay, rhythm is the flow of the beat in the poem. Gives poetry a musical feel. Can be fast or slow depending on mood and subject of the poem. You can measure rhythm in meter by counting the beats in each line. Rhythm itu ini, beats, ya, beats in each line. The flow of the beats in each line namanya adalah rhythm. Oke, kita lihat puisi berikut. Saya sarikan dari Where Are You Now by Mary Bryn Miller. Okay. When the night begins to fall and the sky begins to glow, you look up and see the tall city of lights begin to grow. In rows and little golden squares the lights come out, first here then there, behind the window panes, as though a million billion bees had built their golden hives and honeycombs above you in the air. Jadi ritmenya yang mana? Coba kita hitung ya. When the nights begin to fall, berapa itu? When the nights begin to fall, 4 ya. And the sky begins to glow, you look up and see the tall city of lights begin to grow. Nah, 4 ini namanya meter ya. Ini namanya rhythm, jadi ketukan di dalam sebuah puisi. Biasanya dalam satu puisi itu ritmenya sama ketukannya. When the nights begin to fall and the sky begins to glow, 4 ya. Nah, kemudian selain rhythm, elemennya ada yang namanya sound, ya, suara. Nah, dalam elemen suara ini ada 4 tipe besar, ya. Writers love to use interesting sound in their poems. After all, poems are meant to be heard. Sound device include rhyme. Diingat ya, rhythm itu adalah ketukannya. Rhyme itu beda dengan rhythm ya. Rhyme itu soundnya, suaranya. Rhyme ada repetition, ada alliteration, ada onomatopoeia. Itu adalah sound device-nya. Mari kita lihat satu persatu. Rhyme. Rhymes are words that end with the same sound. Hat, cat, and bat. Jadi rima itu adalah suara dari kata yang terakhir dalam suatu baris puisi. Rhyming sound don't have to be spelled the same way. Cloud and aloud, suaranya ya, bukan kata-katanya, tapi suara di akhir katanya. Rhyme is the most common sound in device. Rhyme is the most common sound device in poetry ya. Biasanya paling umum memang rhyme atau rima. Nah, contohnya gimana? Ini contohnya adalah cat dan juga bat. Nah, contoh lagi cloud and aloud. Contoh lagi misalkan rhyme and time di atas ini ya. Nah, itu adalah rima. Mari kita lihat ya. Rima itu ada macam-macam ya. Poets can choose from a variety of different rhyming patterns. Ada rima AABB, ada rima ABAB, ini yang paling umum. Ada rima ABBA, ada rima ABCB. Nah, beberapa puisi mempunyai dinamika atau
rima yang berbeda-beda. Tapi yang paling umum memang api-api. Mari kita lihat contohnya. Nah, saya sarankan dari Oodles of Noodles by Lucia and James L. Himes Jr. I love noodles. Give me oodles. Make a mound up to the sun. Noodles are my favorite noodles. I eat noodles by the ton. Ya, 1 dan 3 sama. Jadi ini namanya adalah ABAB. 2 dan 4 sama, maka disebut sebagai rima ABAB. Ingat-ingat, rima itu kata terakhir dalam baris puisi. Kalau ritme itu adalah ketukannya, rima itu suara di kata terakhir dalam suatu baris puisi. Kemudian sound device berikutnya adalah repetition, ya. Repetition itu pengulangan kata. Repetition occurs when poets repeat words, phrases, or lines in a poem. It creates a pattern, increase rhythm, strengthen feelings, ideas, and mood in a poem. Jadi ada yang namanya repetisi. Repetisi itu pengulangan kata di dalam puisi. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah meningkatkan ritme, biar ketukannya sama. Kemudian dia juga menguatkan feelings atau ide dalam suatu puisi. Ada juga dia menguatkan mood di dalam suatu puisi. Mari kita lihat contohnya. Nah, contohnya saya carikan dari The Sun, puisi The Sun dari Sandra Liatsos, ya. Someone toast a pancake, a buttery pancake. Someone toast a pancake and flip it up so high that now I see the pancake, the buttery pancake. Now I see that pancake stuck against the sky. Nah, yang diulang apa? Yang diulang pasti pancake. Ini ya, ada pancake lagi. Nah, ini untuk menguatkan ide tentang pancake. Ada yang diulang lagi, misalkan buttery. Buttery itu apa ya? Buttery itu lembut, ya. Ya, lembut, halus mungkin ya. Ini diulang juga di sini. Pancake juga diulang, kemudian buttery pancake. Pertama dia meningkatkan ritme, kemudian dimasukkan juga untuk menguatkan ide tentang buttery pancake-nya. Kemudian ada juga yang namanya alliteration. Alliteration itu pengulangan juga, akan tetapi hanya diulang konsonan di awalnya. Alliteration is the repetition of the first consonant sound in words, as in nursery rhyme, Peter, Piper, pick a peck, or pickle pepper, ya. Yang diulang hanya P-nya. Konsonan di kata depannya, ya, P. Contoh lagi, misalkan the snake, di sini ya, the snake slithered silently along the sunny sidewalk. Yang diulang S-nya, hanya konsonannya. Namanya alliteration. Nah, contohnya seperti ini. Alliteration example saya carikan dari This Tooth by Lee Bernard Hopkins. I jiggled, jerked it. I pushed and pulled and poked it. But as soon as I stopped and left it alone, this tooth came out on its very own. Jadi yang diulang ini stanza 1, yang diulang adalah J, ya. Kemudian aliterasi di stanza 2, yang diulang apa? P. Ya, aliterasinya adalah P. Nah, N di sini ini repetition namanya, ya. Nah, yang di sini stanza terakhir apa yang diulang? A-nya, ya. Apa ya? Oh, A. Oke, ya. Apakah A itu alliteration? Dengan alliteration itu adalah konsonannya yang diulang. Oke, ya. Alliteration example-nya yang diulang adalah kata konsonan yang berada di awal sebuah kata, itu namanya adalah alliteration. Nah, ini sound device yang berikutnya namanya onomatopoeia. Onomatopoeia, words that represent the actual sounds of something, are words of onomatopoeia. Dogs bark, cats purr, thunder booms, rain drips, and the clock ticks. Ini adalah sound device dalam puisi
yang menempatkan kata yang hampir sama dengan pengucapan atau suara aslinya. Misalkan di bahasa Indonesia itu misalkan suara pistol itu door, tetapi di luar negeri atau di western country suara pistolnya adalah bang. Nah, itu bedanya, itu namanya onomatopoeia. Misalkan kucing meong, dog goop, nah, dan lain sebagainya, itu namanya onomatopoeia, appeals to the sense of sound. Onomatopoeia adalah kata yang merepresentasikan suara aslinya dari sebuah suara, actual sound of something, the words, ya, itu namanya onomatopoeia. Mari kita lihat contohnya. Oke, saya carikan dari Listen by Margaret Hillard. Scrunch, 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 crunch, crunch, crunch. Frozen snow and brutal ice make a winter sound that's nice. Underneath my stamping feet and the cars along the street, scrunch, 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 crunch, crunch, crunch. Ini kira-kira suara apa ya? Oh, ini adalah suara orang berjalan di atas salju. Crunch, crunch, crunch. Nah, ini namanya adalah onomatopoeia, dimasukkan ke dalam puisi sebagai sound device, ya. Jadi elemen puisi tadi ada yang namanya rhythm, beatnya, ya. Kemudian ada sound. Apa aja sound tadi? Soundnya adalah ada onomatopoeia, ya. Ada repetisi, ada aliterasi. Oke, ya, ada repetisi, aliterasi, onomatopoeia. Ya, itu yang paling utama. Ada juga rima tadi. Hampir saja lupa, ya. Rima, repetisi, aliterasi, onomatopoeia. Itu sound device-nya. Kemudian kita masuk ke elemen berikutnya, yakni elemen imagery. Imagery is the use of words to create pictures or images in your mind. Selain suara, ada juga penggambaran tentang create pictures, untuk menciptakan sebuah gambaran di otak manusia. Appeals to the five senses: smell, sight, hearing, taste, and touch. Details about smell, sound, colors, and taste create strong images. Jadi menciptakan image di dalam kepala manusia melalui apa? Ini yang namanya. To create vivid images, writer use figure of speech, melalui figure of speech. Nah, figure of speech are tools that writers use to create images or paint pictures in your mind. Figure of speech itu adalah alat yang digunakan oleh penulis untuk menciptakan gambaran di dalam pikiran kita. Imagery yang paling umum atau figure of speech yang paling umum dalam sebuah puisi adalah di sini, ya, simile, metaphor, dan juga personification. Three figures of speech that create imagery. Nah, yang pertama adalah simile. A simile compares two things using the words like or as, ya. Comparing one thing to another creates a vivid images. Jadi simile itu membandingkan dua benda yang berbeda menggunakan kata seperti atau laksana. Nah, ini ada contohnya, misalkan the rana membandingkan antara rana, streak like a cheetah. Ya, jadi ini ada kata pembandingnya, like, seperti atau laksana. Contoh yang lainnya. Nah, ini saya carikan dari puisi Flynn karya Christina Rossetti. An emerald is as green as grass, a ruby red as blood, a sapphire shines as blue as heaven, a flint lies in the mud. A diamond is a brilliant stone to catch the world's desire. An opal holds a fiery spark, but a flint so fire. Jadi ini membandingkan emerald dan juga grass. Ya, ada pembandingnya. Ada similenya. Keyword similenya adalah as green as. Ruby, batu ruby, ya, as blood. Sapphire as blue as heaven.
Nah, ini adalah imagery atau figure of speech yang menggunakan simile. Ada juga yang namanya metaphor. A metaphor compares two things without using the words like or as, gives the qualities of one thing to something that is quite different. Membandingkan dua bendanya beda, tetapi perbandingannya tidak menggunakan kata seperti atau laksana, ya. Hampir sama dengan simile, tapi metafor itu tanpa kata seperti atau laksana. Itu metafor, memberikan kualitas satu benda yang ini kepada benda yang lainnya. Contohnya seperti ini, ya. The winter wind is a wolf howling at the door. Jadi winter wind, ya, angin musim dingin itu seperti serigala howling at the door, ya. Nah, itu membandingkan antara winter wind dan juga wolf, tapi tanpa seperti atau laksana. Contohnya saya sarikan dari The Night is a Big Black Cat by G. O. Clarke. The night is a big black cat, the moon is her topaz eye, the stars are the mice she hunts at night in the field of the sultry sky. Dia membandingkan antara the night dan juga big black cat, ya. Nah, itu yang namanya adalah metafor, membandingkan dua benda atau dua entitas yang berbeda tanpa adanya kata seperti atau laksana, ya. Ingat-ingat kita sudah belajar simile, metafor. Nah, sekarang kita akan belajar yang terakhir ini, personification, ya. Personification gives human traits and feelings to things that are not human, like animals or objects. Jadi personifikasi itu memberikan karakter-karakter manusia, perasaan-perasaan manusia kepada objek-objek yang bukan manusia, seperti binatang atau benda, tumbuhan, dan lain-lain. Contohnya adalah seperti ini. The moon smiled down at me. Jadi bulannya tersenyum kepadaku. Kan bulan tidak bisa tersenyum, yang bisa tersenyum adalah manusia, tapi kita memberikan kualitas manusiawi kepada bulan sehingga bulannya bisa kita sebut sebagai tersenyum. Nah, kenapa bulannya tersenyum, ya? Mungkin bulannya cerah, memberikan cahaya, sehingga bagi kita bulannya sedang tersenyum. Itu yang namanya personifikasi. Contoh yang lainnya, nah, ini personification example saya sarikan dari Mr. Sun by G. Patrick Lewis, ya. Mr. Sun wakes up at dawn, puts his golden slippers on, climbs the summer sky at noon, trading places with the moon, ya. Mr. Sun, mataharinya, wakes up, bangun, ya. Yang bangunnya manusia, tapi di sini kita kasih personifikasi bahwa mataharinya bisa bangun. Contoh lagi misalkan puts his golden slippers on, ya, pakai sendal. Masa matahari pakai sendal? Tapi kita bisa tulis itu di puisi karena itu adalah imagery, makanya personification. Dan lagi climbs the summer sky at noon. Masa mataharinya climbs the summer, tapi kita bisa tulis itu di puisi menggunakan personifikasi atau personification, ya. Diingat-ingat bahwa puisi itu menggunakan kata-kata yang disusun dengan baris, kemudian baris itu disusun menjadi stanza, ya. Kemudian elemen-elemennya adalah satu adalah rhythm, dua adalah sound, tiga adalah imagery. Nah, rhythm itu adalah beats, ketukan, ya. Ketukan di dalam sebuah puisi kita bisa hitung berapa ketukannya, apakah 4 atau 5 atau berapa atau 8. Nah, kita bisa hitung menggunakan namanya meter, ya. Nanti kita akan belajar meter itu di mata kuliah selanjutnya, ya. Kemudian ada juga yang namanya sound. Soundnya ada beberapa. Ada yang namanya rhyme, ada yang namanya repetition,
ada yang namanya alliteration, ada yang namanya onomatopoeia. Rhyme itu kata atau suara atau bunyi yang di belakang sebuah kata, dan katanya biasanya ada di terakhir ya. Itu namanya rhyme. Rhyme-nya bisa A, B, B, ada A, B, dan lain sebagainya. Ada juga repetisi, pengulangan kata-kata di dalam puisi. Ada juga aliterasi, pengulangan konsonan di dalam sebuah kata. Ada juga namanya onomatopoeia, kata yang menyerupai suara di dunia nyatanya ya, misalkan pistol tembakan tadi dor dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya imagery. Imagery itu penggambaran di dalam otak manusia melalui figurative language ya, pakai simile, pakai metafor, pakai personification. Simile membandingkan dua benda menggunakan kata seperti atau laksana, light atau es. Kemudian metafor membandingkan dua benda tanpa adanya kata like atau kata es. Kemudian ada personification, memberikan karakter, ciri-ciri atau perasaan manusia kepada sebuah benda atau sebuah entitas. Okay, I think that's it for today. Keep on studying, keep healthy at home, and see you again next time.